Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Kencana Medika, bisa dipanggil Caca. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang fisiologi otot. Baik, pertama-tama sebelum kita belajar mengenai fisiologi otot, kita harus mengetahui apa saja struktur dari otot itu sendiri, dimulai dari bagian yang terbesar hingga bagian yang terkecil. Di sini ada gelendong otot. Ketika gelendong otot ini diperbesar, akan banyak sekali terdapat serat-serat otot atau muscle fiber. Ketika muscle fiber ini diperbesar, akan muncul gambar seperti ini. Muscle fiber terdiri atas banyak sekali myofibril, yang terdiri atas pita A dan juga pita E. Oke, itu bisa diingat terlebih dahulu, lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini kita bahas mengenai myofibril. Pada myofibril terdapat beberapa garis dan zona yang harus kita ingat. Di sini ada garis Z yang merupakan garis yang membatasi antar sarkomer. Jadi yang membatasi satu sarkomer dengan sarkomer lainnya adalah si garis Z ini. Dengan mudahnya itu bisa diingat, yaitu huruf Z, dia bentuknya zigzag. Yang kedua ada garis M. Garis M merupakan garis tengah dari zona H, yang dapat pula kita sebut sebagai pusat dari sarkomer. Ini merupakan garis M, dia merupakan pusat dari sarkomer. Lalu yang ketiga ada zona H. Zona H adalah zona yang hanya terdapat filamen tebal. Kalau misalkan aku sendiri mengingatnya dengan mudah, zona H itu adalah kebalikan dari pita I. Zona H itu hanya mengandung filamen tebal, sedangkan pita I dia hanya mengandung filamen tipis. Kalau misalkan pita A, dia mengandung filamen tipis dan juga mengandung filamen tebal. Kalau misalkan dengan mudahnya juga ada jembatan keledai, pita I dapat dengan mudah itu dia I kan, berarti dia light atau terang, sedangkan pita A dia dark atau gelap. Next kita bahas mengenai lebih kecil lagi, yaitu kita bahas mengenai sarkomer. Sarkomer merupakan unit kontraktil fungsional terkecil dari otot. Lalu pertanyaannya, apa sih penyusun dari sarkomer itu sendiri? Penyusun dari sarkomer itu antara lain adalah filamen tebal dan juga filamen tipis. Filamen tebal itu disebut dengan miosin, sedangkan filamen tipis terdiri atas 3, ada troponin, ada aktin, dan juga ada tropomiosin. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai filamen tipis terlebih dahulu. Yang tadi kan sudah diingat bahwa filamen tipis tersusun atas aktin, troponin, dan juga tropomiosin. Di sini ada aktin. Pada aktin terdapat terdapat tempat untuk berikatan dengan jembatan silang miosin. Ini yang berwarna hijau. Lalu si aktin ini akan membentuk heliks. Nah, di sini juga ada troponin dan juga tropomiosin. Kalau misalkan aku sendiri ngingetnya, tropomiosin itu diibaratkan sebagai rantai. Kalau misalkan troponin diibaratkan sebagai gemboknya. Jadi dalam satu rantai itu terdapat banyak sekali gembok. Nah, si rantai dan gemboknya ini dia itu mengelilingi si heliks aktin. Oke, tadi kan diingat kalau misalkan tropomiosin itu rantainya dan troponinnya ini adalah gemboknya. Troponin ini tersusun atas 3 polipeptida. Apa saja sih? Yang pertama itu berikatan dengan tropomiosin atau si rantainya tadi, yang kedua berikatan dengan troponin lainnya, lalu yang ketiga dia berikatan dengan kalsium yang nantinya akan datang. Nah, pentingnya apa sih si troponin ini? Nanti kita bahas lebih lanjut di belakang. Oke, next. Tadi kita sudah membahas filamen tipis, sekarang kita membahas filamen tebal. Pada filamen tebal ini ada bagian kepala dan juga bagian ekor. Pada bagian kepala ada tempat untuk berikatan dengan aktin tadi. Tadi kan kita ingat kalau misalkan pada aktin bentuknya bundar-bundar tadi ada si hijau-hijau. Nih, hijau-hijau. Nah, inilah yang akan berikatan dengan kepala miosin. Lalu di kepala miosin ini juga ada tempat miosin ATPase. Apa sih miosin ATPase ini? Miosin ATPase adalah suatu enzim yang tugasnya menghidrolisis ATP menjadi ADP plus fosfat inorganik. Ini merupakan fosfat inorganik atau juga fosfat anorganik. Oke. Jadi diingat dulu ya untuk bagian-bagiannya tadi. Selanjutnya kita beralih ke proses relaksasi kontraksi.
Pada gambar yang di sebelah kiri nih, ini merupakan contoh ketika terjadi relaksasi. Jadi tidak ada eksitasi. Eksitasi itu merupakan proses awal yang menginisiasi terjadinya kontraksi. Jadi tidak ada eksitasi. Lalu tidak ada pengikatan jembatan silang karena tempat pengikatan pada aktin secara fisik tertutupi oleh kompleks troponin tropomiosin. Jadi dalam kata lain, tidak ada eksitasi, itu tidak ada kalsium yang datang, sehingga si miosin ini tidak bisa berikatan dengan aktin. Oke, kita lihat dulu selanjutnya. Gimana kalau misalkan ada kalsium yang datang? Nih, ada kalsium yang datang. Ketika ada kalsium yang datang, dia akan ditangkap oleh troponin yang tugasnya mengikat kalsium. Jadi dia selanjutnya akan memutar kompleks troponin tropomiosin. Si troponin yang mengikat kalsium tadi akan menggerakkan kompleks troponin tropomiosin ke sisi yang lain. Jadinya rantai dan gemboknya tadi, si rantai dan gemboknya tadi akan bergerak menarik aktin ke posisi terekspos atau terbuka. Nih, sisi aktifnya terbuka. Jadi kepala miosin dapat mengikat si aktinnya. Dan terjadilah kayuhan kuat. Oke, lebih jelasnya akan kita bahas di next slide. Lalu kalau misalkan dari kontraksi atau pemendekan sarkomer, apa saja sih yang memendek? Kalau misalkan aku itu ngingetnya, yang memendek itu ada 3. Ada zona H, ada sarkomer, dan juga ada pita I. Masih ingat nggak tadi pita I yang mana? Pita I itu adalah pita yang hanya mengandung filamen tipis. Dia kan I, like, jadi dia hanya mengandung filamen tipis. Kalau misalkan pita A, dia mengandung filamen tipis dan juga filamen tebal. Jadi yang memendek itu ada zona H, sarkomer, dan juga pita I. Kalau misalkan pita A, dia tetap panjangnya. Ini pita A. Awalnya segini, dia tetap menjadi segini waktu berkontraksi. Oke, next. Kita bahas mengenai potensial aksi, pemicu, relaksasi, kontraksi. Untuk prosesnya itu diawali dengan adanya potensial aksi di taut neuromuskular. Jadi ada potensial aksi yang datang, dia akan memicu penyatuan vesikel asetilkolin di membran neuron. Nah, apa sih akibatnya kalau misalkan si vesikel asetilkolin ini menyatu dengan membran neuron? Ketika si vesikel asetilkolin ini menyatu dengan membran neuron, asetilkolinnya ini akan bisa keluar ke celah sinaps. Di sini, asetilkolinnya keluar ke celah sinaps. Selanjutnya, setelah si asetilkolin ini keluar ke celah sinaps, dia akan ditangkap oleh kanal reseptor berpintu asetilkolin yang ada pada membran sel otot. Nah, membran sel otot ini disebut dengan sarkolema. Nah, masuknya si asetilkolin ini lambat laun akan memicu terbukanya kanal natrium, sehingga natrium ini akan banyak yang masuk. Kalau misalkan natrium ini banyak yang masuk, akan terjadi rambatan potensial aksi. Rambatan potensial aksi ini akan merambat terus ke sarkolema, lalu ke tubulus T, dan juga pada akhirnya dia ke retikulum sarkoplasma. Setelah si rambatan aksi ini sampai ke retikulum sarkoplasma, dia akan memicu kalsium yang ada pada retikulum sarkoplasma untuk keluar menuju sitosol. Nah, setelah dia ada di sitosol, dia akan ditangkap oleh troponin. Ditangkap oleh salah satu dari 3 troponin tadi. Kan salah satu dari 3 troponin tadi tugasnya untuk menangkap kalsium. Setelah kalsium tertangkap, si kompleks troponin tropomiosin akan menarik si rantai dan gembok tadi. Jadi troponin tropomiosinnya tertarik, sehingga menyebabkan helix aktinnya akan terekspos, sehingga miosinnya bisa menempel ke aktin, sehingga terjadilah kayuhan kuat. Oke, di sini bisa kita lihat, ini ada kalsium yang datang. Kalsium yang datang akan menyebabkan si aktinnya terekspos.
Di sini aktinnya terekspos. Ketika aktinnya terekspos, dia akan menimbulkan cross bridge atau jembatan silang, atau menempelnya si miosin ke aktin. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepaskan. Ketika ADP dan fosfat ini dilepaskan, maka kepala miosin yang tadinya lurus dia akan menekuk. Jadi dia tadi awalnya cuma menempel tapi lurus, lalu selanjutnya ADP dan fosfatnya rilis, dia akan menekuk. Nah, selanjutnya langkah apa yang terjadi? Selanjutnya adalah datang ATP baru. Setelah tadi ADP dan fosfatnya lepas, maka akan ada ATP baru yang datang dalam kondisi yang normal, menyebabkan si kepala miosin ini terlepas dari aktin. Pertanyaannya kalau misalkan tidak ada ATP yang datang, contohnya pada kondisi kematian atau rigor mortis, apa yang terjadi? Maka jawabannya adalah si kepala miosin ini tidak bisa terlepas dari aktinnya, maka akan terjadi kekakuan. Itulah alasan mengapa pada peristiwa kaku mayat itu terjadi kekakuan, karena tidak ada ATP baru yang datang. Oke, kalau pada proses normal ada ATP yang datang, dia akan terlepas, maka terjadilah siklus yang berkelanjutan, dia relaksasi, kontraksi, dan begitu seterusnya. Lalu selanjutnya, sesudah ATP ini datang dan dia terlepas dari ikatannya dengan aktin, si ATPase tadi yang kita bahas, yang tugasnya menghidrolisis ATP menjadi ADP plus fosfat inorganik, dia akan mengakibatkan kepala miosin kembali ke posisi istirahat atau posisi lurus. Nah, jadi itulah fungsi dari ATPase yang ada di kepala miosin. Oke, mungkin cukup bisa dipahami, bukan untuk fisiologi dari otot. Jadi tidak sesulit yang dibayangkan. Oke, coba kita beralih ke kuis. Mana dari yang berikut ini tidak berperan menyebabkan relaksasi otot? Tidak berperan menyebabkan relaksasi otot berarti kan dalam kata lain menyebabkan kontraksi. Menyebabkan kontraksi. Oke, kita lihat satu-satu nih dari opsinya. Opsi A, penyerapan kembali kalsium oleh retikulum sarkoplasma. Tadi kan kalau misalkan kita ingat, ketika si kalsium ini dilepaskan oleh retikulum sarkoplasma, dia akan ditangkap oleh troponin. Jadi akan terjadi kontraksi. Nah, kalau misalkan diserap kembali oleh retikulum sarkoplasma, berarti kan tidak ada kalsium yang ditangkap oleh troponin. Jadi ini adalah relaksasi. Lalu opsi B, tidak ada ATP. Opsi B tidak ada ATP. Kita skip dulu untuk opsi ini karena dia kata-katanya rada mengecoh ya. Lalu untuk opsi C tidak ada lagi potensial aksi. Oke. Kalau misalkan tidak ada potensial aksi, kan otomatis tidak ada kalsium yang dilepaskan oleh retikulum sarkoplasma karena tidak ada potensial aksi yang datang ke retikulum sarkoplasma untuk memicu pelepasan kalsium. Jadi ini adalah relaksasi. Lalu poin D, pembersihan asetilkolin di end plate oleh asetilkolin esterase. Apa sih asetilkolin esterase? Jadi asetilkolin esterase ini mirip dengan miosin ATPase tadi. Jadi dia memecah asetilkolin menjadi bentuk yang lebih kecil. Jadi bentuknya bukan asetilkolin lagi. Sedangkan yang dibutuhkan dalam proses potensial aksi adalah asetilkolin. Jadi dia relaksasi. Oke, poin E. Filamen bergeser balik ke posisi istirahatnya. Filamen bergeser balik ke posisi istirahatnya. Ini. Jadi dia kembali ke posisi istirahatnya. Kalau misalkan dia kembali ke posisi istirahatnya seperti ini, jadi apa yang terjadi? Dia relaksasi kan? Oke, dia relaksasi. Nah, oke, kita lihat opsi yang B, tidak ada ATP. Kalau misalkan kita tarik ke belakang, kita ingat tadi kalau misalkan pada peristiwa rigor mortis, apa yang menyebabkan peristiwa rigor mortis? Karena tidak ada ATP baru yang datang, sehingga kepala miosin akan tetap mengikat aktin. Jadi dia tidak bisa terlepas dari aktin. Dia akan pada posisi yang terus-terusan seperti ini.
Jadi dia akan kontraksi terus-menerus. Jadi kesimpulannya, jawabannya adalah poin B. Tidak ada ATP. Tidak ada ATP baru yang datang, dia akan terus berikatan dengan aktin sehingga akan terjadi proses kekakuan. Oke. Mungkin untuk penjelasan dari aku cukup sekian. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan dan juga ada masukan buat kami, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.